Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Perikop ini tidak dapat kita lepaskan dari bagian sebelumnya. Kisah pertemuan Abram dengan Melkisedek pasca peperangan dengan Kedorlaomer menjadi sebuah bagian yang semakin mengukuhkan peranan Allah. Terdapat beberapa hal yang secara implisit maupun eksplisit menegaskan hal tersebut. Pertama, Melkisedek tidak hanya diperkenalkan sebagai Raja Salem, melainkan juga sebagai imam Allah yang maha tinggi. Penyebutan identitas Allah yang maha tinggi bukanlah tanpa alasan, apalagi pada bagian ucapan berkat yang disampaikan oleh Melkisedek kepada Abram. Identitas dan peran Allah itu kembali ditekankan. Melkisedek berkata, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Kedua, dengan segala identitas dan doa berkat Melkisedek yang selalu dikaitkan dengan peran Allah, secara tersirat menjadi sebuah pengingat tentang keberhasilan Abram yang hanya didapatkan di dalam Allah. Selain itu, kehadiran perikop pertemuan Abram dengan Melkisedek juga ingin menunjukkan peran Allah yang berkuasa melebihi Allah-Allah lain, secara khusus yang disembah oleh 9 kerajaan yang berperang. Kemenangan Abram dari Kedorlaomer dan ketiga raja lainnya merupakan sesuatu yang spektakuler. Namun, itu hanya dapat terjadi di dalam penyertaan dan kuasa Allah atas Abram. Inilah salah satu cara Allah membuktikan segala janji yang sudah Ia berikan bagi Abram. Pertemuan Abram dengan Melkisedek juga menjadi sebuah peristiwa yang penting, entah bagi Abram maupun bagi kita di masa sekarang. Pertemuan ini penting bagi Abram untuk mengingatkan dirinya atas peran dan status Allah. Kemudian pertemuan ini juga penting bagi kita, agar kita tidak meninggikan diri atas segala keberhasilan yang tercapai dalam hidup. Dengan mengingat dan mengakui peran serta status Allah dalam kehidupan kita, secara khusus atas segala keberhasilan yang sedang kita alami, menjadi sebuah cara untuk terhindar dari kesombongan di hadapan Tuhan. Lagi pula, apa yang dapat kita lakukan tanpa ada Allah di pihak kita? Bukankah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi adalah pemilik kehidupan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan, untuk semua berkat, dan juga untuk semua keberhasilan yang boleh kami miliki hingga saat ini. Kami mengakui bahwa semua itu hanya dapat terjadi karena penyertaan dan berkat dari Tuhan. Itulah salah satu bukti kuasa-Mu atas kehidupan kami. Biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati untuk mengakui itu semua terus-menerus di dalam kehidupan kami. Entah atas apa yang sudah terjadi di masa lalu, maupun apa yang sedang kami rasakan pada saat ini,
maupun apa yang akan kami alami di masa yang mendatang. Terima kasih atas semua kuasa penyertaan dan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.